Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur kita masih dapat hadir di dalam Natal tahun ini. Berapa banyak orang yang tidak bisa hadir pada Natal tahun kemarin karena pandemi. Dan kita masih bisa hadir pada Natal tahun kemarin dan juga masih bisa hadir pada Natal tahun ini. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kok kita diizinkan Tuhan hadir pada Natal tahun ini? Tahun depan kita tidak tahu. Mungkin kita masih bisa hadir, mungkin tidak. Tapi paling tidak kita masih bisa hadir pada tahun ini. Maka bersyukurlah, bersyukurlah dan bersyukurlah. Yesus lahir ke dalam dunia. Dia menutup perjanjian lama dan membuka perjanjian baru. Perjanjian lama dimulai sejak Adam dan kemudian sampai yang terakhir di dalam kitab Maliaki. Dan 400 tahun Tuhan tidak mau hadir, Tuhan diam. 400 tahun Tuhan tidak mau berfirman. Karena orang-orang Israel mereka menolak Tuhan. Para nabi-nabi dibunuh oleh mereka. Hanya karena para nabi itu taat kepada Tuhan. Mereka teriakan kepada orang Israel, bertobatlah kamu, bertobatlah kamu dari segala dosa-dosamu. Apa akibatnya para nabi itu? Satu persatu dibunuh oleh mereka. Kenapa? Karena menolak untuk menerima teguran. Mereka cuma maunya dipuji, dipuji, dipuji. Di dalam kitab Yeremia mereka senang ketika para nabi berkata, shalom, shalom, shalom. Mereka bilang, shalom, shalom. Damai sejahtera, damai sejahtera. Tapi ada satu nabi berkata, tidak ada damai sejahtera. Itu palsu damai sejahteranya. Maka kemudian nabi itu, kamu nabi gila. Semua nabi yang lain berkata damai sejahtera. Cuma kamu berkata tidak ada damai sejahtera. Kamu gila apa? Yeremia berkata, saya tidak gila. Itu adalah dari Tuhan. Tidak ada damai sejahtera, yang ada cuma palsu. Damai sejahtera yang palsu. Dan kemudian nabi-nabi yang teriak damai sejahtera, itu semua nabi palsu. Mengerikan ya. Kalau kita baca kitab Yeremia, orang cuma membaca yang positif-positif saja. Tapi jarang yang membaca negatif-negatif. Teguran-teguran itu banyaknya luar biasa. Malah dikasih tanda seru, tidak ada damai sejahtera. Kita manusia berdosa harusnya lebih membaca teguran-teguran Tuhan daripada membaca pujian-pujian Tuhan. Manusia berdosa kok. Kalau kita kerja sama orang dan kita banyak salah, maka kemudian kita harus perhatikan teguran-teguran daripada bos kita. Dipuji sekali, ditegur 10 kali, maka kita mesti memperhatikan teguran itu. Tapi di gereja heran sekali. Lebih suka menerima pujian-pujian, lebih suka menerima janji-janji. Tuhan berjanji, memang Tuhan berjanji memberkati, Tuhan juga berjanji menghukum. Kenapa ya? Seolah-olah kita tertutup mata kita untuk melihat janji Tuhan yang menghukum. Kamu tidak taat, aku hukum kamu. Kenapa seolah mata kita tertutup oleh itu? Kita cuma mendengarkan khotbah, kita membaca Alkitab, semua janji-janji yang enak-enak. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia menutup perjanjian lama dan membuka perjanjian baru. Jadi dia datang itu langsung membagi sejarah menjadi dua, yaitu sejarah perjanjian lama dan juga sejarah perjanjian baru. Lalu kemudian akhirnya, mengapa kehadiran Yesus ke dalam dunia bukan cuma membelah sejarah perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi juga membelah sejarah dunia ini, yaitu sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Saya percaya Kaisar Romawi pada waktu itu, sebagai penguasa dunia pada waktu itu, dia harus mencari orang untuk memulai sesuatu lembaran baru, memulai suatu sejarah baru.
yaitu sebelumnya dan sesudahnya. Maka kemudian mereka mencari, siapa? Kaisar. Oh, enggak pantas. Kaisar bisa saja, misal Kaisar Konstantin menjadi pembelah sejarah, bisa saja. Tapi Kaisar tahu diri, saya nggak layak. Maka dia cari orang yang bersifat internasional untuk membelah sejarah, yaitu sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Harus dibelah sejarah itu. Maka kemudian akhirnya mereka pikir, Yesus Kristus yang membelah zaman, menjadi zaman sebelum Yesus dan juga zaman sesudah Yesus. Itu semua bersifat internasional, yang harus diterima oleh siapapun juga. Oleh negara Islam kah, oleh negara Buddha kah, oleh negara apapun juga, harus terima. Orang ini bersifat internasional. Mereka memilih siapa? Kaisar rasa sungkan. Filsuf tidak mungkin, karena pengaruhnya kecil. Lalu harus orang yang bersifat internasional, yang punya pengaruh besarnya luar biasa. Mereka pikir cuma satu, yaitu Yesus. Maka kita bersyukur, kita masuk tahun 2022 ini. Artinya 2022 tahun sesudah Yesus lahir. Banyak orang Kristen gak menyadari ini. Betapa bersyukurnya kita. Yesus lahir langsung membelah sejarah. Dan juga orang-orang non-Kristen, mereka mau tidak mau harus mengakui Yesus pernah lahir. Tidak bisa tidak. Dan mereka harus mengakui bahwa Yesus itu memberikan pengaruh sejarah begitu besar atas dunia ini. Kalau nggak ada Yesus, nggak mungkin ada sejarah yang namanya sesudah Masehi, nggak mungkin. Maka saya mengajak kita sekalian, mari kita terus bersyukur. Kita orang Kristen sering kali apa tahu nggak, lebih banyak mengeluh, nggak habis-habis. Mengeluh terus, mengeluh, nggak habis-habis. Kita lupa bersyukur, kita lupa untuk mencari alasan untuk bersyukur kepada Tuhan, kita lupa. Yang kita ingat, mengeluh ndak habis-habis, mengeluh ndak habis-habis. Saya cuma berikan satu saja, Yesus datang langsung menjadi suatu kalender yang bersifat internasional. Coba jikalau tidak ada kalender internasional, bagaimana mungkin orang Jawa bisa berbisnis dengan orang Chinese? Orang Jawa punya kalender sendiri, orang Chinese punya kalender sendiri. Bagaimana mungkin orang Chinese bisa bisnis dengan orang Arab? Orang Arab juga punya kalender sendiri. Orang Chinese ada bulan pertama, beda dengan orang Arab bulan pertamanya. Penanggalannya semua beda. Maka harus ada yang bersifat internasional. Harus ada yang satu. Semua harus menerima yang bersifat internasional. Supaya bisnis bisa berjalan. Supaya ekonomi bisa berjalan. Siapa? Yesus, satu-satunya orang yang bersifat internasional, yang menjadi berkat bagi orang banyak. Orang terima enggak terima, masa bodoh, kamu harus terima. Hari ini adalah tanggal 18 Desember 2022, yaitu 2022 tahun sesudah Yesus lahir. Mau enggak mau harus terima. Makanya salah satu hal di mana kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan berfirman lagi kepada kami. Lembutkanlah hati kami yang seringkali keras. Bukakanlah pikiran kami yang sering kami kira kami sudah mengerti. Ternyata kami belum mengerti apa-apa. Pimpinlah ibadah ini ya Tuhan, dan berbicaralah kepada kami sekalian. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dari Injil Matius pasalnya yang kedua. Injil Matius pasalnya yang kedua, kita akan membaca dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya membaca ayat yang pertama. Jemaat sekalian membaca ayat yang kedua. Mari kita baca dengan simak baik-baik agar kita lebih mengerti. Matius pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem,
di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini khotbah Natal berjudul Natal dan Jiwa Pengorbanan. Kenapa saya mengambil dari perikop tentang orang Majus? Karena orang Majus itu berkorban. Berkorban apa? Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang, emas, mur, dan kemenyan. Itu emasnya enggak tanggung-tanggung, pasti besar sekali walaupun tidak dicatat. Mereka berkorban waktu, berkorban tenaga. Dan kemudian sesudah itu ada bintang yang datang menghampiri mereka. Mereka adalah ahli bintang. Mereka ngerti astrologi, tapi mereka bukan orang yang percaya kepada Allah Israel. Mereka bukan orang Israel. Mereka tidak percaya kepada Allah Israel. Tetapi Allah Israel itu pingin juga menyelamatkan mereka. Allah Israel adalah Allah yang bukan cuma mau menyelamatkan orang Israel, tetapi juga sudah waktunya Allah Israel itu memperkenalkan diri kepada orang-orang non-Israel. Pergi kemana? Pergi ke tempat yang jauh luar biasa. Allah Israel menyuruh bintang. Kita perhatikan ya, itu menyuruh bintang, itu benda mati. Pergi kamu, pergi kemana? Pergi ke timur, pergi ke suatu daerah di mana ada orang-orang Majus di situ. Kira-kira di mana orang-orang Majus itu? Sekarang kira-kira mereka ada di Irak. Bayangkan ya, tempat yang jauh luar biasa. Bekas kerajaan Babilonia yang jauh luar biasa. Dan kemudian mereka harus pergi ribuan kilometer. Belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada jalan tol. Mereka mungkin mengendari kuda, mereka mungkin mengendari unta. Tapi yang pasti mereka tidak mungkin mengendari mobil karena belum ada. Dan kemudian Tuhan menyuruh bintang, lalu kemudian pergi kepada mereka dan menampakkan diri kepada mereka. Mereka melihat bintang, ini bintang yang aneh, nongkrong terus setiap hari. Mereka ahli bintang, mereka mengerti bintang. Tapi waktu mereka melihat bintang yang ini mereka bingung. Ini nongkrong terus setiap hari. Bintang yang lebih terang daripada bintang-bintang apapun juga. Mereka lihat terus, ada apa ini? Ada pertanda apa? Kok bintang nongkrong terus di situ? Itu bintang seolah-olah melambai-lambai kepada mereka. Hayo ikut saya, hayo ikut saya.
Kalau belum ikut saya, bintang tidak bergerak. Bintang akan bergerak sesudah mereka mengikuti bintang. Seolah melambai-lambai kepada mereka. Hayo ikut saya, hayo ikut saya. Mereka terus berpikir, ada pertanda apa? Terus mereka pikir, ini bintang juga melambangkan raja. Apalagi ini bintang yang beda sama bintang-bintang yang lain. Ini melambangkan raja. Mungkin sekali ada raja. Dan ada raja yang baru. Mungkin sekali mereka mengajak kita untuk datang kepada raja itu. Untuk apa? Tentu untuk menyembah raja itu. Mereka sadar mereka bukan raja. Dan mereka juga sadar bahwa raja mereka itu juga bukan raja yang sejati. Mereka perlu raja yang sejati. Dan kemudian bintang itu selalu memberitahu akan lahir seorang raja yang sejati. Bintang yang terus nongkrong di situ. Bintang yang melambangkan raja. Bintang yang suruhan dari raja. Mari ikut saya, mari ikut saya. Kemudian akhirnya oke, kita ikut. Mereka mempersiapkan segala sesuatu. Perjalanan sangat panjang luar biasa. Pasti bukan 3 orang. Kalau kita lihat di dalam lukisan-lukisan, orang Majus 3 orang. Pergi dari daerah mereka dan pergi ke Israel. Tidak mungkin. Kenapa? Mereka bawa emas. Mereka bawa barang berharga begitu banyak. Pasti dirampok. Pasti dirampok. Kita ngerti film-film dulu, kalau orang itu bawa barang dari raja, maka mesti disisipi. Atau mesti dijaga oleh siapa? Dijaga oleh tentara yang sangat besar sekali. Supaya jangan dirampok. Andai dirampok pun mereka bisa melawan perampok. Maka mereka mempersiapkan suatu rombongan yang besarnya luar biasa. Banyak sekali. Kenapa? Perjalanan jauh. Mereka juga mesti mempersiapkan bekal mereka. Mesti menjaga harta mereka. Sudah tiba waktunya, oke, kumpul semuanya, mari kita jalan. Bayangkan perjalanan berapa lama. Perjalanan berbulan-bulan. Perjalanan sangat lama luar biasa. Dan mereka juga harus membuat suatu perencanaan yang sangat matang sekali. Agar ketika mereka sampai ke tempat itu, bekal mereka masih cukup. Kalau bekal mereka kurang, maka mereka bisa mati. Maka mereka punya perencanaan sangat matangnya luar biasa. Mari kita berangkat. Dan mereka berangkat. Mereka berangkat membawa apa? Mereka berangkat membawa 3 benda. Emas, kemenyan, dan mur. Atau emas, mur, dan kemenyan. Sama saja. Nah saudara, mereka pergi begitu jauh luar biasa. Namanya apa? Berkorban. Berkorban. Kita cuma dengar Natal. Hari ini telah aku membawa kesukaan besar bagimu. Oh, berita sukacita. Cuma itu toh. Waktu berita itu disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala. Mereka bersukacita, mereka bersukacita. Dan mereka langsung kemudian mencari tempat di mana Yesus dilahirkan. Sesuai dengan petunjuk malaikat. Mereka harus meninggalkan gembala. Mereka harus meninggalkan domba-domba mereka. Itu resiko besar sekali. Sama orang Majus. Mereka pergi jalan, terus jalan. Mereka sudah lupa dengan letih. Apa yang mereka ingat? Satu poin, raja, raja, raja. Mereka lupa dengan letih. Aduh capek sekali. Tidak apa-apa capek. Itu resiko kita. Kita terus pergi. Kenapa? Karena bintang itu memberitahu kita ada seorang raja akan lahir. Saudara, berbulan-bulan, sangat panjang, sangat lama, sangat capek, butuh tenaga, butuh pikiran, butuh uang di dalam perjalanan mereka, dan juga butuh waktu. Mereka mesti meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka mesti meninggalkan profesi mereka. Kalau kita saudara waktu pelayanan, lalu kemudian meninggalkan pekerjaan kita sedikit, kita mulai marah-marah saudara. Nah, ingat saja orang Majus. Kalau kita waktu pelayanan, kita mulai meninggalkan pekerjaan kita sedikit, dan kita sudah mulai gak suka saudara, ingat saja orang Majus. Berbulan-bulan mereka tinggalkan pekerjaan mereka. Sudah sampai, balik lagi saudara, berbulan-bulan lagi saudara. 2 kali lipat.
Mereka terus mengikuti bintang itu. Terus saudara. Mereka terus ikuti. Sampai suatu titik ketika mereka ada di tanah Israel. Dan kemudian mereka harus bertanya. Kepada siapa? Kepada raja. Raja apa? Raja Herodes. Raja yang apa? Raja yang parnonya luar biasa, paranoid. Raja yang jahatnya luar biasa. Raja yang punya istri banyak, yang juga punya anak banyak. Raja yang parno, yang takut kekuasaannya direbut oleh siapapun juga. Bahkan dia takut direbut kekuasaannya oleh anak dan istrinya. Siapapun waktu dia mendengar ada orang berusaha merebut kekuasaan dia, langsung dihabisi, dibunuh saudara. Tiada ampun. Waktu dia melihat anaknya sama salah satu istrinya ngobrol-ngobrol, jangan-jangan dia merencanakan untuk mengambil kekuasaan saya. Kemudian dia suruh tentaranya, panggil mereka, eksekusi mereka, saudara. Anak dan istrinya dibunuh, saudara. Kenapa? Karena paranoid. Waktu dilihat lagi anak dan istri yang lain berkumpul, saudara. Wah, jangan-jangan mereka ingin merebut kekuasaan saya. Panggil tentaranya, eksekusi mereka. Jahatnya luar biasa, saudara. Kenapa? Sama. Dulu dia mengambil kekuasaan juga dengan cara merebut kekuasaan dari tangan orang lain, saudara. Sama saja. Orang yang merebut kekuasaan dengan cara yang tidak baik, dengan cara kudeta, saudara, juga akan dikudeta oleh orang lain. Waktu dia merebut kuasa dengan cara mengkudeta, dia takut luar biasa, saudara. Maka saudara, ketika menjadi seorang pemimpin, jangan merebut kekuasaan menjadi seorang pemimpin. Waktu saudara merebut, saudara pasti punya jiwa takut luar biasa. Jangan-jangan nih orang kumpul-kumpul ya membicarakan saya. Jangan-jangan. Maka menjadi ketakutan luar biasa, dikudeta, saudara. Biarlah kalau misalnya orang melihat kita, oh kerjanya bagus, diangkat. Jangan mengkudeta orang lain, saudara. Dan juga jangan merebut dari orang lain. Jangan sikut kanan, jangan sikut kiri, saudara. Kenapa? Kalau saudara sikut kanan, sikut kiri, saudara pasti akan ketakutan sendiri. Wah, nanti saya akan dikudeta nih. Saya nanti akan direbut kekuasaan saya ini, saudara. Tapi orang pada waktu menjadi pemimpin, baik di perusahaan, baik dimanapun juga, waktu kemudian orang mengangkat dia, saudara. Seperti Raja Daud. Orang berkumpul bersama-sama. 12 suku, saudara. 12 pemimpin suku. Kemudian mereka berkumpul, mereka berbicara. Oke, kita harus mengangkat seorang raja. Raja Saul sudah mati. Kita mesti angkat siapa? Mereka berkumpul, saudara. Mereka bilang, Daud. Sepakat Daud? Sepakat, saudara. Kemudian mereka datang kepada Daud. Kami mengharapkan kau menjadi seorang raja, saudara. Daud aman. Dia tidak takut dikudeta oleh siapapun juga. Kenapa? Karena orang yang memilih dia, saudara. Dan kemudian ketika orang maju sampai kepada Herodes, dan kemudian mereka bertanya, di mana raja yang dilahirkan itu? Saudara, di dalam pengertian orang timur dekat kuno, atau orang kuno, saudara, tidak pernah ada istilah raja dilahirkan, tidak ada, saudara. Yang ada cuma raja itu dinobatkan. Tidak ada istilah di mana raja yang baru dilahirkan itu. Tidak ada, saudara. Yang ada cuma raja yang dinobatkan. Dan kami datang kepada penobatannya. Dan kemudian kami menghadiri penobatannya. Tidak ada istilah raja dilahirkan, saudara. Maka kita waktu membaca Alkitab, kita harus teliti, saudara. Kok raja dilahirkan? Tidak ada, saudara. Raja itu cuma dinobatkan. Raja itu cuma dilantik. Tapi mereka berkata kepada Herodes, bertanya, di mana raja yang dilahirkan itu? Saudara, mereka bisa datang kepada Raja Herodes. Kenapa, saudara? Karena mereka juga adalah raja-raja juga. Kalau bukan raja, mana bisa mereka datang kepada Raja Herodes? Tidak bisa, saudara. Mereka ini orang-orang penting. Mereka bukan orang-orang biasa. Mereka cerdik cendekiawan. Mereka adalah para bangsawan. Mereka para petinggi, saudara. Maka mereka bisa diterima oleh Raja Herodes. Saya sudah katakan tadi, saudara, mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka mempersiapkan kedatangan mereka. Mereka membawa harta benda mereka, saudara. Itu bukan rakyat biasa, bukan ece-ece, saudara.
itu adalah orang yang super penting. Berani meninggalkan pekerjaan mereka, saudara. Demi apa? Demi datang kepada sang raja. Kemudian Herodes memanggil imam-imam kepala. Dan juga memanggil ahli-ahli Taurat. Betul ada seorang raja lahir. Mereka cek, saudara. Oh betul. Di mana? Mereka lihat, saudara, di dalam kitab Mika. Mereka adalah ahli-ahli Taurat. Tidak usah buka kitab lagi. Langsung hafal, saudara. Mereka berkata, di mana? Di tanah Bethlehem Efrata. Kenapa? Karena memang sudah dinubuatkan di dalam kitab Mika. 700 tahun sebelum Yesus lahir. Mika adalah seorang nabi yang lahir kira-kira tahun 740 sebelum Yesus lahir. Dan kemudian saudara, akhirnya mereka berkata, di tanah Bethlehem Efrata. Oh, itu tanah yang kecil. Itu bukan tanah yang besar. Yang besar adalah Yerusalem. Yang besar adalah Galilea. Yang besar adalah Samaria. Itu bukan tanah yang besar, tanah yang kecil. Bethlehem Efrata dicatat, engkau yang terkecil. Berarti tidak dianggap. Tapi yang tidak dianggap itu, raja itu lahir di tempat itu. Saudara, dalam Alkitab ada begitu banyak, saudara, tempat-tempat yang tidak dianggap. Tapi dari tempat itu lahir orang-orang besar, saudara. Lahir pemikir-pemikir besar, saudara. Elia dari mana? Dari Tisbe. Nah, coba saudara cek di dalam Google Maps. Mana ada Tisbe, saudara? Coba lihat di dalam map Alkitab atau atlas Alkitab. Mana ada Tisbe, saudara? Tidak ada. Kenapa? Karena terlalu kecil, saudara. Tapi dari Tisbe lahir seorang nabi yang super berani. Dari tempat yang kecil, lahir orang besar sekali. Dia berani melawan raja yang besar, Raja Ahab. Dia berani melawan Isabel, saudara. Dia berani melawan siapapun juga, tidak peduli, saudara. Dari Tisbe lahir seorang pemimpin besar. Dari Bethlehem Efrata yang begitu kecil, saudara, lahir seorang raja. Saudara, jangan anggap kecil, tempat-tempat kecil, saudara. Dan juga jangan anggap remeh orang yang kelihatannya kecil, saudara. Satu orang bernama Nathanael, ketika saudaranya bilang kepada Nathanael, aku melihat Mesias loh. Hah? Mesias? Mana ada hal yang besar dari Nazaret? Mana ada? Kata Nathanael. Kenapa? Bagi Nathanael yang besar adalah Yerusalem. Nazaret kota kecil. Mana mungkin lahir seorang pemimpin besar? Mana mungkin Mesias dari situ? Tidak mungkin. Ternyata saudara, mungkin. Dan Yesus dari tempat yang paling kecil. Nazaret, kota kecil. Kota yang tidak dianggap, saudara. Saudara, jangan sekali-kali melihat, orang ini dari kampung ya, mana mungkin bisa jadi orang besar. Belum tentu, saudara. Immanuel kan orang besar. Dia tidak pernah keluar dari kotanya, saudara. Tetapi pemikirannya luar biasa besar, saudara. Lao Tse, orang yang terus nongkrong di kotanya, saudara. Itu dari tempat yang kecil, Lao Tse. Konfusius dari tempat yang kecil, saudara. Tetapi saudara, mereka punya pikiran yang luar biasa besar, saudara. Begitu banyak orang dari kota besar, saudara, nggak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena terlalu sombong. Karena suka menghina orang-orang yang kecil, saudara. Kita jangan pernah menghina orang yang kecil. Bahkan kita jangan menghina anak kecil, saudara. Anak kecil suatu saat mereka bisa menjadi orang besar, saudara. Di dalam gereja juga jangan menghina orang-orang yang dianggap miskin. Jangan menghina orang yang dianggap kecil, saudara. Jangan pernah menghina. Karena mungkin sekali mereka bisa menjadi orang besar, saudara. Saudara, kemudian akhirnya dikasih tahu. Di situ loh, Bethlehem Efrata, kota yang kecil luar biasa. Akan lahir seorang pemimpin besar, saudara. Maka kemudian Herodes berkata kepada orang Majus. Herodes percaya, saudara. Kenapa? Karena nubuatan Alkitab tidak pernah salah.
Alkitab sudah pernah menubuatkan bahwa akan ada 5 negara besar penguasa dunia ini. Dan mereka kepalanya terbuat dari emas, ininya dari perak, bawahnya sampai tanah, saudara. Sudah menubuatkan, dan betul saja saudara terjadi. Kerajaan pertama dimulai dari kerajaan Asyur yang besar sekali, saudara. Lalu kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Babilonia, besar, saudara. Kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Media Persia, besar, saudara. Dilanjutkan oleh kerajaan Yunani, besar sekali. Dan kemudian terakhir oleh kerajaan Romawi, saudara. Itu dari yang paling kaki, saudara. Yang paling rendah sekali. Alkitab sudah menubuatkan dan betul-betul terjadi, saudara. Itu dalam kitab Daniel. Maka Herodes dia percaya, saudara. Apa yang dikatakan oleh ahli Taurat, dikatakan oleh imam kepala. Lahir di mana? Lahir di Bethlehem, Efrata. Percaya. Maka dia bilang kepada orang-orang Majus, oke, silakan tempatnya di sana. Nanti kamu kalau sudah ketemu raja itu, balik lagi ya, kasih tahu saya. Karena saya pun pingin menyembah raja itu. Bohong, saudara. Kenapa? Karena Herodes itu, dia pingin membunuh raja itu, saudara. Bahkan ketika orang Majus sampai ke rumah Yesus, menyembah Yesus, dan kemudian dikasih tahu, jangan balik lagi. Kamu harus pergi melalui jalan lain ke tempat kamu. Jangan lewat situ lagi. Jangan datang kepada raja, saudara. Dan kemudian akhirnya Herodes kemudian mereka tunggu, mana orang Majus? Oh, tidak balik lagi. Wah, saya ditipu sama orang Majus, saudara. Apa yang dia lakukan? Betul-betul parno, saudara. Dia perintahkan para prajuritnya, bunuh semua anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah. Bunuh di Bethlehem. Karena lahir di Bethlehem, bunuh semuanya, saudara. Ini luar biasa, bayangkan ya, waktu Yesus lahir, ribuan anak mati, saudara. Coba kita pikirkan ya, waktu Yesus lahir ada ribuan bayi harus mati yang berumur 2 tahun ke bawah, saudara. Dia mengulang kembali apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Semua anak laki-laki waktu lahir lempar saja ke sungai Nil. Ingat ya, yang laki-laki lempar ke sungai Nil, bunuh mereka semua, saudara. Dan Herodes melakukan hal yang sama. Semua anak laki yang berumur di bawah 2 tahun, bunuh dengan pedang, saudara. Saudara, kita bisa saksikan ya, tentara datang dan memeriksa tiap rumah, dan begitu menemukan anak laki-laki, saudara, di bawah 2 tahun, maka kemudian saudara diambil paksa dan dibunuh di depan orang tuanya, saudara. Coba kita pikirkan, saudara, baik-baik. Orang tua pasti meraung-raung, ini anak saya loh, anak saya loh. Herodes tidak peduli, pokoknya harus dibunuh semua. Kalau misalnya semua dibunuh, salah satunya pasti anak itu, saudara. Pasti anak itu. Maka saudara, akhirnya orang Majus pergi ke sana, saudara. Dan kemudian ada satu bintang yang memimpin mereka, nongkrong di situ, saudara. Mereka melihat, di sini tempatnya, loh, kok rumah kecil, kok bukan istana, raja mesti di istana, kok ini rumah kecil, rumah orang miskin, saudara. Tahu dari mana? Yusuf dan Maria adalah miskin, karena mereka pernah mempersembahkan sesuatu korban, dan korbannya adalah burung. Bukan lembu, bukan domba. Lembu untuk orang kaya, domba untuk orang menengah, burung untuk orang miskin, saudara. Miskin sekali rumahnya. Saudara, ini membongkar satu pikiran kita, saudara. Mengubah pola pikir kita. Raja besar lahir dari rumah sangat kecil, dari rumah orang miskin. Salah dah ya? Salah alamat gak ya? Coba buka Google Drive lagi, coba buka Google Maps lagi, coba pastikan lagi, salah ini. Bintang bilang tidak salah, di sini. Oke, yakin udah salah? Bintang nongkrong di situ karena bintang sudah pimpin kami dari sana dan nongkrong di sini. Oke, yakin? Mereka masuk, saudara, ketok-ketok pintu. Dibukakan oleh Yusuf. Cari siapa ya? Kami mencari raja. Oh, silakan masuk. Dari mana ya? Kami dari timur. Dari timur? Iya, kami dipimpin oleh bintang.
suruh pergi ke sini. Karena di sini lahir seorang raja. Kami sudah tanya sama Raja Herodes, memang di Betlehem Efrata, memang di sini. Oke, disambut masuk saudara. Orang Majus, para bangsawan itu. Dan kemudian mereka membuka bekal mereka. Mereka membuka emas, mereka membuka mur, dan mereka membuka kemenyan. Kenapa emas, mur, dan kemenyan saudara? Kalau emas kita gampang duga, raja. Ini adalah raja. Kami membawa upeti dan kami persembahkan kepada raja. Mudah diduga kalau emas. Kemenyan juga mudah diduga saudara. Karena kemenyan juga melambangkan raja dan juga bisa melambangkan imam saudara. Tapi mur kita susah mengerti. Mur, kata orang Palembang, apa dia mur itu? Apa baut? Apa mur itu saudara? Saudara, ternyata mur adalah sesuatu minyak yang dipakai saudara untuk meminyaki orang mati. Saudara, kalau kita kedatangan tamu saudara, bawa minyak apa ya? Minyak untuk meminyaki orang mati. Kau baliklah. Wah, cari mati ini. Tapi mereka membawa mur. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal 19. Yohanes pasalnya ke-19. Kita membuka dari ayat 38 hingga ayat yang ke-39. Yohanes pasal 19 ayat 38 dan ayat yang ke-39. Saya baca 38, jemaat sekalian membaca 39. Ibu Kristiani boleh naik lagi? Saya baca 38, jemaat sekalian membaca ayat 39. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, dia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Saya baca 40, mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Saudara, mereka membawa mur juga, sesuatu minyak yang dipakai untuk sebagai rempah-rempah yang dipakaikan, dibubuhkan kepada mayat saudara. Raja baru lahir sudah disumpahin mati saudara. Raja yang baru lahir ini seperti sudah disumpahin cepat matilah kamu. Tidak saudara. Mereka tahu saudara bahwa raja ini bukan raja dunia, tapi raja inilah raja yang akan melawan kerajaan kejahatan, akan melawan kerajaan kegelapan, dan akan melawan setan saudara. Karena di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, segera sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung memanggil Hawa, Tuhan langsung memanggil ular saudara. Dan kemudian Tuhan langsung membuat janji kepada mereka. Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu setan dengan perempuan ini. Bukan cuma antara kamu dengan perempuan ini, antara keturunanmu setan dengan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala kamu. Sedangkan kamu akan meremukkan keturunan perempuan ini, saudara. Keturunan perempuan ini itu tidak memakai istilah jamak, tetapi memakai istilah singular, single, saudara. Dan itu bentuknya adalah orang ketiga tunggal maskulin, bukan feminim. Saudara, segera sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, seolah-olah Allah kalah oleh setan. Setan berhasil membujuk Hawa melawan Allah dengan memakan buah itu. Berhasil. Aku berhasil ya. Nah, dia jatuh ke dalam dosa. Aku berhasil. Tapi Tuhan tidak mungkin kalah, saudara. Tuhan langsung menyatakan kemenangannya kepada setan. Langsung panggil setan, langsung panggil Hawa. Ingat ya, keturunan perempuan ini, orang ketiga tunggal maskulin,
Dia akan meremukkan kepala kamu. Langsung sudah menang, saudara. Tuhan tidak mungkin bisa kalah oleh setan, oleh siapapun juga. Tidak mungkin, saudara. Suatu ketika kamu akan diremukkan oleh keturunan perempuan ini. Saudara, Kejadian 3:15 disebut namanya proto-evangelium atau Injil yang pertama, saudara. Injil bukan cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi sejak dalam kitab Kejadian sudah ada Injil, saudara. Saudara, orang-orang Majus itu, dia membawa mur, saudara. Sudah mempersiapkan kematian Yesus. Kenapa? Dengan kematian Yesus, Yesus akan mematikan sang kematian, saudara. Kematian menjadi momok bagi siapapun juga. Karena dia punya kuasa besarnya luar biasa. Ketika kematian datang, tidak ada orang sanggup menolak, saudara. Entah orang biasa, rakyat biasa, entah presiden, entah jenderal, tidak ada satu orang sanggup menolak, saudara. Waktu mau datang kepada siapapun juga, saudara, harus menyerah, harus kalah, saudara. Dan itu menjadi musuh umat manusia. Menjadi momok siapapun juga, saudara. Tetapi orang-orang Majus, dia datang bukan cuma membawa emas, dia datang membawa mur, saudara. Mempersiapkan kematian Yesus. Waktu Yesus mati, saudara, harus dibubuhi dengan minyak mur. Dan orang-orang Majus tahu, dia raja, bukan raja dunia, tapi raja yang akan berperang dengan kerajaan kegelapan. Raja yang akan menghancurkan kerajaan kegelapan. Dan raja itu pun juga harus menderita, saudara. Waktu Yesus disalib, saudara, iblis bersuka cita. Aku berhasil mengalahkan kamu. Aku berhasil meremukkan tumit keturunan perempuan itu. Menang, saudara. Raja itu kalah. Tapi 3 hari kemudian, saudara, iblis menangis meraung-raung. Karena raja itu, saudara, yang katanya sudah dihancurkan, diremukkan tumitnya, dia bangkit kembali, saudara. Dan menyatakan kemenangannya. Iblis meraung-raung, saudara. Tahu dari mana iblis meraung-raung? Emang Pamin ngelihat? Nggak lihat, saudara. Tapi Alkitab sudah lihat. Kamu akan meremukkan tumit keturunan perempuan ini. Tetapi keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepala kamu, saudara. Maka orang Majus mengerti, diberikan pengertian oleh Tuhan. Jangan cuma bawa emas, jangan cuma bawa kemenyan, bawa juga mur. Mempersiapkan kematian raja itu. Seolah kalah, tetapi raja itu akan menang. Saudara, kebangkitan Yesus menjadi kabar berita sukacita bagi siapapun juga, saudara. Orang-orang yang takut dengan kematian menjadi kabar berita sukacita bagi mereka dan juga bagi kita, saudara. Kenapa? Karena Kristus akhirnya menang dan Kristus tidak kalah, saudara. Dan yang berikutnya lagi, saudara, orang-orang Majus, dia berkorban, pergi jauh-jauh. Cerdik cendekiawan, hebat, bangsawan, pergi jauh-jauh berkorban, saudara. Siapa saja yang berkorban, saudara? Pamin dari tadi ceritanya adalah si orang Majus berkorban. Enggak, saudara. Bapak berkorban. Bapak dulu berkorban, saudara. Dia serahkan anaknya, saudara. Bapak mana yang bodoh, saudara? Yang menyerahkan anaknya bagi orang berdosa. Bapak mana yang bodoh, saudara? Kita sendiri tidak mungkin akan serahkan anak kita, saudara, mati bagi orang lain. Itu orang bodoh, saudara. Tapi Bapak kita bukan Bapak yang bodoh. Dia Bapak yang bijak. Bapak yang penuh dengan kasih. Bapak yang betul-betul sangat mengasihi kita, saudara. Demi kita, dia korbankan anaknya, saudara. Anaknya yang tunggal. Dan Abraham, Ishak menjadi alat peraga dari Bapa, saudara. Allah menyuruh Abraham, Abraham,
ambil anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yang namanya Ishak. Bawa kepadaku sebagai korban bakaran. Saudara, Abraham menjadi alat peraga supaya kita bisa mengerti, supaya orang Israel bisa mengerti. Abraham itu kira-kira 2000 tahun sebelum Yesus. Ambil anakmu yang tunggal itu, yang kamu kasihi, namanya Ishak. Jadikan sebagai korban bakaran, persembahkan kepada aku, saudara. Maka kemudian saudara, Abraham menjadi alat peraga supaya orang mengerti. Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal yang dikasihinya. Maka di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, saudara. Betapa besar kasih Allah yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal yang dikasihinya. Tunggal saudara, satu-satunya. Kalau masih ada banyak, enggak apa-apa saudara. Ini tunggal satu-satunya saudara. Bapa berkorban terlebih dahulu. Dan anak yang dikorbankan, dia taat saudara kepada bapaknya. Dan Roh Kudus juga berkorban saudara. Pada waktu firman Tuhan disampaikan oleh Yesus anaknya saudara, yang tunggal itu. Roh Kudus juga turut berperan. Dia memberikan pengertian ke dalam hati para pendengarnya. Kalau orang tidak diberikan pengertian, tidak mungkin bisa mengerti dan pasti tolak Yesus saudara. Tidak salah seperti ini. Yesus sang raja, kau disalibkan, tidak salah. Yesus punya kuasa besar, kau menyerah, tidak salah. Roh Kudus bilang, tidak salah. Tidak salah. Saudara, Roh Kudus juga turut berperan di dalam keselamatan. Dia mempengaruhi orang-orang yang akan diselamatkan. Diberikan pengertian akan apa yang disampaikan oleh Yesus. Diberikan pengertian pada waktu Yesus disalibkan. Harus mengerti bahwa dia disalibkan menggantikan kamu. Dia disalibkan bukan karena terkutuk. Dia disalibkan menjadi terkutuk dan menjadikan kamu yang seharusnya terkutuk. Roh Kudus juga turut berperan, saudara. Coba kita pikir ya, imajinasi bagaimana perasaan Bapak ya. Waktu dia serahkan anak yang tunggal bagi kita. Bagaimana perasaannya, saudara? Saudara waktu berbuat dosa juga pikir-pikir bagaimana perasaan Bapak ya, bagaimana perasaan Bapak ya. Saudara, malaikat pun juga turut berkorban, saudara. Dia beritakan itu kepada Maria, dia beritakan kepada Yusuf, dia beritakan kepada siapa saudara? Kepada para gembala. Malaikat loh saudara. Tadi Roh Kudus, bayangkan ya, pencipta datang ke dalam dunia dan memberikan pengertian kepada makhluk ciptaan bernama manusia supaya mengerti saudara. Yesus pencipta, dia datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kita, cuma bedanya tidak berdosa. Buat kita saudara, dari yang tidak terbatas datang ke tempat yang terbatas, yang sempit, yang kecil, dan menggunakan tubuh yang cuma paling 70-80 kilo. Dibatasi saudara. Demi siapa sih? Demi kita berkorban saudara. Kenapa Allah harus berkorban saudara? Kalau Allah tidak berkorban, selesailah kita saudara. Dihukum di tempat yang seharusnya. Saudara, kita orang Kristen harus mengerti arti pengorbanan saudara. Maka saya kasih judul, Natal dan Jiwa Pengorbanan saudara. Orang Majus berkorban, para gembala berkorban, Maria, Yusuf berkorban saudara. Herodes mengorbankan Yesus, kurang ajar saudara. Mereka berkorban. Dan kemudian saudara, kenapa orang Majus berkorban? Karena mengerti arti pengorbanan daripada Tuhan saudara. Apa akibat dari pengorbanan? Mereka memuliakan Allah saudara. Saudara, arti pengorbanan atau akibat pengorbanan saudara. Kalau di dalam gereja saudara, maka saudara, kalau semua orang di dalam gereja itu ngerti arti pengorbanan
dan mau berkorban saudara, mengurangi perselisihan yang tidak perlu. Coba saudara pikir, gereja kalau ribut perang saudara, kenapa saudara? Kenapa? Kalau saya ambil tarik garis besar saudara, cuma satu. Karena semua tidak mau berkorban. Kalau semua mau berkorban saudara, gereja akan menghindarkan diri dari perselisihan yang tidak perlu saudara. Kalau gereja mau berkorban, seperti Allah berkorban saudara, pasti ada perdamaian yang sejati saudara. Orang kalau makin berkorban, dia akan makin diam. Orang kalau mengerti arti berkorban dan dia jalankan arti itu dan betul-betul berkorban saudara. Bukan cuma korban uang, bukan cuma korban waktu, bukan cuma korban tenaga saudara. Gereja pasti akan besar. Gereja pasti akan ada perdamaian yang sejati. Gereja pasti akan makin bertumbuh, akan makin besar dan sehat saudara. Berapa banyak gereja besar tapi tidak sehat? Besar kenapa? Karena ada anggotanya punya banyak uang. Bangun gereja besar tapi tidak sehat saudara. Maka gereja kita tidak mungkin saudara. Kita mengandalkan satu orang membangun gereja, orang kaya tidak mungkin saudara. Semua harus berbagian. Entah orang banyak duit, entah orang sedikit duit, semua harus berbagian. Kenapa? Karena semua harus berkorban. Jangan sampai saudara gereja menjadi milik satu orang. Jangan sampai saudara. Tidak boleh. Semua harus berkorban. Tidak boleh ada yang merasa diri, wah saya ini berkorban besar luar biasa. Tidak boleh saudara. Semua harus berkorban saudara. Tidak boleh gereja dimiliki oleh satu orang, itu tidak boleh saudara. Di dalam gereja, gereja akan makin besar. Bertumbuh saudara. Dan sehat. Berapa banyak gereja besar, ribut ndak habis-habis saudara. Kenapa? Karena nggak ngerti arti pengorbanan. Karena tidak ada yang mau berkorban. Sekalinya berkorban, merasa diri sudah berkorban. Aku sudah berkorban loh. Udah korban waktu, korban tenaga, korban duit, korban pikiran. Saudara, orang yang betul-betul berkorban ndak mungkin ngomong begitu. Kalau dia ngomong begitu berarti dia belum mengerti arti pengorbanan. Saya walaupun sudah berkorban lumayan banyak saudara. Tidak mungkin saya berani berkata, saya sudah berkorban banyak loh. Tidak mungkin saudara. Kenapa? Makin saya berkorban, saya makin minder kepada Tuhan saudara. Makin saya berkorban, saya makin takut saudara. Dan makin saya berkorban, saya makin bersyukur kepada Tuhan. Kok engkau mau pakai saya? Di dalam mempersiapkan khotbah saudara. Wah, 2 minggu saudara. Kenapa? Karena saya takut. Saya mau sungguh-sungguh, saya mau berjuang saudara. Saya takut sekali khotbah salah. Saya takut khotbah cuma sepintas lalu saudara. Saya tidak mau. Maka berkorban 2 minggu, pikir setengah mati saudara. Sesudah itu, sudah Tuhan, makasih engkau mau pakai saya. Makasih Tuhan. Engkau persiapkan saya, persiapkan khotbah 2 minggu, makasih Tuhan. Tuhan makasih engkau mau pakai uang saya. Tuhan makasih engkau mau pakai waktu saya. 2 minggu persiapan khotbah 1 jam, makasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Siapakah saya saudara? Yang terakhir saudara. Orang yang mengerti arti pengorbanan dan perkorban saudara. Dalam rumah tangga pun juga akan mengurangi segala perselisihan yang tidak perlu saudara. Kenapa dalam rumah tangga seringkali perang saudara? Karena masing-masing berharap kamu korban, kamu mengalah ya. Tapi tidak pernah memulai, saya yang mesti mengalah terlebih dahulu. Seperti Kristus saudara, saya yang sudah mengalah terlebih dahulu. Saya yang berkorban terlebih dahulu saudara. Contoh Kristus. Kenapa rumah tangga perang saudara? Karena lu mesti korban ya, lu mesti ngerti gua ya, mesti ngerti gua saudara. Tidak pernah kita berkata, saya korban dulu lah, saya korban dulu. Korban makan hati, tidak apa-apa.
Saudara, kalau kita memulai, orang lain sungkan, saudara. Seorang suami kalau dia memulai berkorban, istrinya sungkan, saudara, sama suaminya. Seorang istri kalau dia mau berkorban, suaminya sungkan, saudara, sama istrinya. Saya sudah bilang sama istri saya, nanti kalau misalnya papa kamu, mama kamu sakit, dan tidak ada uang, sudah jual rumah saja buat pengobatan papa mama kamu. Langsung istri berkata, nanti juga sama, kalau mama kamu sakit, sama, kita jual rumah buat pengobatan mama kamu. Sama, saudara. Udah hitung-hitungan sama mertua, saudara. Ini mertua, cuma mertua, tidak bisa, saudara. Anggap adalah orang tua kita. Dalam rumah tangga, saudara, kalau mengerti berkorban dan mau berkorban, saudara, banyak mengurangi perselisihan di dalam rumah tangga dan mengharmoniskan rumah tangga. Ujung-ujungnya, saudara, mempermuliakan Tuhan kita, saudara. Dan dalam masyarakat, saudara, orang yang ngerti berkorban menjadi berkat besar bagi banyak orang dan menjadi contoh bagi dunia ini, saudara. Kita gereja menjadi alat peraga bagi dunia ini. Yesus menjadi alat peraga bagi Allah, dari Allah menjadi alat peraga bagi kita. Ini alat peraganya, dikorbankan, saudara. Kita pada waktu berkorban, saudara, menjadi alat peraga Tuhan bagi siapapun juga. Biarlah Natal ini, saudara, bukan cuma Natal terima berita sukacita, tapi juga Natal yang terima berita, yaitu apa, saudara? Berita jiwa pengorbanan. Amin, saudara. Semoga Natal ini menjadi Natal yang membuat kita makin mengerti dan membuat kita makin berbahagia karena Natal. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur lagi ya Tuhan untuk Natal pada tahun ini, di mana Engkau terus berfirman kepada kami, di mana Engkau terus membukakan pikiran kami, di mana Engkau terus mengasihi kami, mengasihani kami. Engkau bukan cuma saja memberikan berkat-berkat jasmania, tapi Engkau juga memberikan berkat-berkat rohania yang lebih mahal daripada berkat-berkat jasmania yang Kau berikan lagi kepada kami sekalian. Hiburan, teguran menjadi satu. Hiburan untuk menghibur kami dan teguran untuk menyadarkan kami dan mengembalikan kami kepada Tuhan. Dari pengertian yang salah menjadi pengertian yang benar. Hari ini saya akan bertanya kepada Bapak, Ibu sekalian, saudara jemaat. Siapa berkata, Tuhan, aku bersyukur untuk firman pada hari ini tentang arti pengorbanan, tentang Tuhan yang sudah berkorban bagi saya sedemikian. Yang bersyukur pada hari ini silakan angkat tangan, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Yang kedua, siapa berkata, Tuhan, aku juga mau berkorban bagimu, Tuhan. Aku sudah mengerti pengorbananmu begitu besar. Aku juga mau berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan berkorban uang. Karena aku sudah mengerti, Engkau sudah berkorban bagi aku. Siapa berkata, aku juga mau berkorban bagi Tuhan. Yang berkata demikian, angkat tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Tuhan, Kau telah melihat tangan-tangan yang diangkat. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati mereka sekalian dengan pengertian demi pengertian, supaya kami semua ya Tuhan makin bersyukur, makin bangga menjadi anak-Mu, anak yang Engkau adopsi dari anak liar menjadi anak Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.